Shalom semua. Shalom. Sudah menunggu lama. Mari kita mulai saja ya. Biarpun cuma ada beberapa orang. Mari kita mulai dengan menyanyikan Mars Teruna. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dan indah seindah debu. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu padanya. Terus maju dan berkarya untuk kerja bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dan bersuka, nyanyikan hormat bakti pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Sungsung masa depanmu sendiri, Kristuslah pemimpin sejati. Teruna harapanmu. Lagu pembukanya dari HMM 2. Bapa di sorga mengasihiku. Nah, adik-adik sekalian, mari kita berdoa untuk membuka ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, berkati kami ingin memulai ibadah ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita membaca Mazmur. Oh ya, belum di on cam. Sorry. Mari kita membaca Mazmur berbalasan. Mazmur berbalasannya dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Boleh di on mic dulu, adik-adik semua. Tes, out. Sudah. Ayat 1-nya dibacakan oleh wanita, ayat 2-nya dibacakan oleh pria, dan begitu seterusnya ya.
Kedengaran? Dengeran kan? Oke. Sudah semuanya? Sudah. Nah, Mari kita mulai. Saya bacakan perikopnya ya. Pujilah Allah dalam baitnya. Mazmur untuk korban syukur bersorak-sorai bagi Tuhan hai seluruh bumi. beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah nama Tuhan Allah, dialah yang Menjadikan kita dan dialah kita, umatnya dan kawanan gembala. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam peralatannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita responin Mazmur ini dari lagu respon Mazmur dari KMM 81. Alangkah baik dan indahnya. Oke, boleh dipersilakan. Kak Ciko. Shalom semuanya. Waduh. Shalom, Kak. Salam. Gue izin share screen ya. Iya Kak, diizinin. Kak, diizinin. Ya, barengan. Nah, kelihatan belum? Udah Kak, Sudah, Kak. Mantap, keren. kelihatan banget. Gak skip bentar. Oke, jadi bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Boleh dibuka dulu kitabnya. Sudah? Yang sudah boleh keluar dari room. Oke, udah ketemu belum? Sudah. Udah Kak. Oke, sebelum kita baca firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa dulu. Mari semua kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan karena di pagi hari ini Kau telah mengumpulkan kami kembali dalam ibadah secara online ini ya Tuhan Yesus. Tuhan pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Semoga apa firman yang disampaikan bisa menjadi pedoman untuk kehidupan kami seterusnya dan juga bisa menjadi pimpinan kehidupan kami agar kami bisa terus memuji dan memuliakan nama-Mu dengan benar dan baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Soalnya kedengeran kan ya? Nggak ada putus-putus. Aman Kak, Aman, Kak. Oke, karena udah dibuka kitabnya, aku sebenarnya bingung ya. Ini kan cuma 2 ayat doang bacaannya. Tapi kayaknya kalau kita baca semua satu perikop gimana? Sampai ayat 2. nggak ada larangannya. Gas. Oke, berarti yang ayat yang ganjil akan dibacakan oleh yang laki-laki, lalu yang genap akan dibacakan oleh yang perempuan. Begitu seterusnya. Kita baca dari Mazmur 103 ayat 1 sampai yang ke-22. Perikopnya Kak, Bacain perikopnya ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. laki-laki. Dari Daud, pujilah Tuhan, Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya dengan yang hai kudus, segenap hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, Ya Tuhan, hai jiwaku. janganlah melupakan segala kebaikannya.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menembus hidupmu dari lubang kubur. Dia memahkotai engkau Kau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian jauhnya daripada kita orang kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin bertiup, tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya, dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Tuhan sudah menegakkan tahtanya di sorga, dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai pahlawan perkasa yang firman-Nya dengan mendengar suara firman-Nya. Pujilah Tuhan, hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendak-Nya. Pujilah di segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya, pujilah Tuhan, hai jiwa. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Yesus, haleluya. Oke, kita akan langsung masuk materi karena terlihat kayak anak turunannya sedikit sekali ini. Kayak bakal seru nih karena seperti les privat, orangnya cuma gak nyampe 10 ya kayaknya ya kakak. Nyampe Kak, sama pelayan ya tapi. Oh, pelayannya Kak 10. Sama Kalau kakak 11. Kalau ada di layannya berapa? Ini ada layannya udah juara umum Kak, paling rajin. Widih, mantap paling rajin. Patut dikasih hadiah nih nanti. Tapi bukan sama aku ya yang ngasih. Kok ngapain push rank Ziko? Oke, jadi sebelum kita masuk ke bacaan Mazmur 103 ini, seperti biasa kita mau kenalan dulu sama Mazmurnya. Kenalan dulu yuk sama Mazmur. Hayo, keskip. Dari mana kata Mazmur? Jadi Mazmur ini dari seperti yang tertulis di PowerPoint berasal dari kata Ibrani yang bisa disebutnya Mizmor. Kata Mizmor ini ada di dalam buku Mazmur dan Ibadah karyanya JLCH Bineno. Terus kata Mazmur ini kalau di agama sebelah juga ada menggunakan kata Mazmur, cuman kalau mereka menyebutnya itu Zabur, artinya itu kitab. Terus perjanjian lama bahasa Yunani atau Septuaginta menerjemahkan kata Mazmur dengan kata Salmos, yang artinya itu nyanyian dengan permainan musik, khususnya kecapi. Nah kan pasti kalian kayak udah pernah denger gitu ya kalau orang nge-upload kata-kata Alkitab pada tulisannya Psalm gitu kan. Itu artinya Mazmur. Nah, jadi gereja-gereja di barat, di Eropa sana menggunakan kata Salmos ini sama mereka yang dipakai itu psalmnya doang. Nah, itu artinya Mazmur. Jadi mau Mizmor atau Salmos atau yang lain itu tetap artinya sama. Itu
Mazmur atau kitab-kitab? Langsung next. Tahu nggak sih? Kalian tahu nggak? Pasti Apa nggak tuh? tahu. Apa tuh? Apa tuh? Ada yang tahu nggak? Tidak tahu. Ada yang tahu seputar tentang Mazmur? Ya, Mazmur ini kitab apa gitu? Ada yang tahu nggak? Oke, langsung aja. Udah kelihatan nggak? Kelihatan ya? Jadi, kalau di aku tulisannya ketutup. Jadi di atas ini tulisannya, kalau yang aku lihat, Mazmur ini merupakan salah satu dari 5 kitab sastra yang ada di Perjanjian Lama. Kan ada 5 nih, salah satunya Mazmur. Ada yang tahu nggak? 4-nya itu apa? Sebutin salah satu lah, kalau nggak salah 2. Kidung Agung. Nah, lagi. Ya, ada yang tahu? Boleh searching, kalau boleh searching, ini nggak ujian. Amsal, Ya, benar, Amsal. Ayub, Iya, benar. Lancar searchingnya nih. Sirak, Apa? Sirak. Syira, kamu googling dari mana sih kok? Yang di Alkitab aja, yang di Alkitab. Khotbah, Oh, Ya, nggak iya, benar, Pengkhotbah. urutan itu kok, Alkitabnya urutan. Ayub sampai Kidung Agung. Ya, jadi kitab sastra itu 5, urutannya itu mulai dari Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, sama satu lagi. Apa ya tadi? Ayub, Kak. Ayub, iya. Aduh, Ayub jadi belakangan. Lanjut. Kitab yang memiliki jumlah pasal terbanyak. Tahu nggak di pasal berapakah Mazmur itu punya pasal terbanyak? Salah. Kebalik. Jadi Mazmur ini punya pasal terbanyak. Jumlahnya itu ada 150 pasal. Nah, ternyata di dalam pasal terbanyaknya ini ada juga salah satu pasal yang punya ayat terbanyak di dalam Alkitab. Nah, ada yang tahu nggak di Mazmur berapa yang ayatnya itu paling banyak? 3, 2, 1. Tetat. Ada di Mazmur 119. Nah, itu kalian bisa cek di Mazmur 119 itu ada 176 ayat kalau nggak salah. Itu ada 176 ayat, dan ternyata Mazmur ini juga punya pasal yang ayatnya itu paling sedikit. Itu ada di nggak jauh dari Mazmur 119, yaitu di Mazmur 117. Itu dia cuma punya 2 ayat doang. Jadi Mazmur ini unik gitu ya, punya pasal paling banyak, punya ayat paling banyak, punya ayat paling sedikit. Oke, lanjut. Baru deh kita bahas Mazmur 103. Jadi nanti aku bakal ngebahas bagian perbagian itu. Makanya kenapa tadi aku mintanya bacanya itu Mazmur dari ayat 1 sampai 22, karena kalau dari ayat 1 sampai 2 doang tuh nggak cukup. Oke, langsung. Aku bakal bagi jadi 4. Yang pertama itu ada ayat 1 sampai 2, ayat 3 sampai 5, ayat 6 sampai 19, sama ayat 20 sampai 22. Kita mulai dari ayat 1 sampai 2. Nah, kalau misalnya kalian tadi simak bacaannya, di Mazmur 103 ayat 1 sampai 2 ini isinya itu undangan untuk memuji Tuhan. Karena kan kita tadi bisa lihat di ayatnya itu, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah Tuhan hai jiwaku. Nah, di situ undangan untuk memuji Tuhan itu bukan kayak ngundang orang lain, tapi dia ini ngundang dirinya sendiri gitu. Dia ngundang jiwa dirinya sendiri buat memuji Tuhan.
kayak semacam gimana ya, kayak kalau misalnya kalian habis dapat apa gitu atau habis menang sesuatu, terus kemenangannya itu bikin kalian jadi seneng banget, bersyukur banget, pasti kayak kalian tuh nggak bakal berhentinya buat mendorong diri kalian buat terus bersyukur untuk puji Tuhan. Nah itu tuh gambaran yang ada di Mazmur di ayat 1-2 di Mazmur 103. Selanjutnya kita lihat di yang ayat 3 sampai yang kelima. Nah, kalau di ayat yang ketiga sampai yang kelima ini masih ada mirip sama kayak yang Mazmur ayat 1, Mazmur 103 ayat 1 sampai 2. Cuman bedanya kalau kita lihat di bacaannya itu di ayat yang ketiga, dia mengampuni segala kesalahanmu yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di ayat keempat, dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, kalau kita lihat dari ayat 3 sampai yang kelima ini, jadi pemazmurnya ini ngajak dirinya sendiri untuk bersyukur, tetapi di saat kondisinya kayak pemazmurnya ini habis sembuh dari penyakit yang parah gitu. Jadi kalau zaman dulu tuh orang tuh nganggapnya kalau lu kena sakit berarti lu tuh ketimpa dosa gitu. Nah kalau sampai si pemazmurnya ini bersyukur banget di ayat 3 sampai 5 ini kan kelihatan kayak dia bersyukur banget udah disembuhin sama Tuhan gitu. Berarti kan kayak menunjukkan kalau si pemazmur ini habis kena penyakit yang parah. Makanya di ayat yang ke-5 dia tuh ngomong dia memuaskan hasratmu dan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada gunung Raja Wali. Nah makanya ini menunjukkan kalau dia itu habis disembuhkan lalu dia bersyukur banget sama Tuhan. Dan kita juga harus tahu kalau di sini tuh Tuhan itu juga baik sama kita. Dia mau menolong kita walaupun kita sedang kesusahan. Dan juga sudah sepatutnya kita harus bersyukur sama Tuhan karena kita juga udah ibaratnya kayak disembuhin atau dicurahkan kebaikannya kepada kita. Oke, lanjut ke yang ayat 6 sampai 19. Ya, aku agak cepet aja ya khotbahnya. Di ayat yang ke-6 sampai 19, kalau di PPT-nya tulisannya Tuhan begitu baik terhadap umatnya. Nah, jadi di ayat yang ke-6 sampai 19 ini masih ada mirip juga di ayat 3 sampai 5. Jadi sama-sama mau ngundang, ada motif undangan. Jadi undangannya ini bukan kayak diri sendiri, tapi dia ini dari luar. Jadi contohnya itu kayak misalnya kalian ngelihat di pinggir jalan ada orang yang ngasih sembako gitu sama pemulung atau orang-orang pinggir jalanan gitu. Dan terus pas kalian ngelihat, tiba-tiba kayak kalian tuh merenungin dalam diri kalian sendiri, terus kayak kalian ngomong, Tuhan tuh baik ya gitu. Nah, kata kayak Tuhan itu baik banget itu tuh ada 3 momen di dalam ayat 6 sampai 19. Itu tuh kelihatan di ayat yang pertama itu ada di ayat ke-6. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Lalu contohnya itu ada di ayat yang ke-7. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Nah dari hal ini kayak nunjukin kalau Tuhan itu udah baik banget sama kita. Tuhan itu juga udah baik banget sama bangsa Israel. Khususnya dia udah mau menggerakkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Dia mau nunjukin kalau Tuhan itu baik banget. Nah yang kedua, itu terdapat di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-8. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan juga di ayat yang ke-9, tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Nah dari hal ini kita tahu bahwa
masih sama yang kayak aku bilang tadi, bahwa Tuhan ini baik banget. Kenapa? Dia nggak kayak manusia pada umumnya. Kalau misalnya kita salah sama orang, mungkin orang lain itu dalam mulutnya bilangnya iya gue maafin, tapi dalam hatinya belum tentu dia memaafkan secara tulus. Kalau Tuhan, kita minta maaf, dimaafin, dan kesalahan kita nggak dia bahas terus gitu, nggak didendam terus. Jadi kalau misalnya kita mau tobat sama dia, pasti dia akan menerima kita tuh dengan setulus hati. Lalu yang selanjutnya itu terdapat di ayat yang ke berapa ya? 10. Tuhan bahkan tidak membalas sesuai dengan beratnya kesalahan kita. Nah, ini menunjukkan kalau kita melakukan kesalahan, Tuhan itu masih mau menunjukkan kebaikannya kepada kita dengan tidak menimpakan hukum yang setimpal dengan dosa yang kita lakukan. Jadi kayak misalnya kalian di rumah nyuri duit orang tua diam-diam. Terus kan kalau yang hukum yang berlaku, beberapa hukum yang berlaku di dunia ini kan kayak kalau lu nyuri tangan lu dipotong kan gitu. Nah kalau Tuhan enggak gitu. Tuhan masih mau maafin lu dan lu lagi. Tuhan mau maafin kalian, dan juga Tuhan itu meskipun dia mau menghukum kita tuh nggak dikasih hukum yang lebih berat dari dosa yang kita lakuin. Kayak ya palingan kalian dihukumnya lewat orang tua kalian ya dijewer palingan, terus disuruh nyuci piring kayak beres-beres rumah, palingan begitu. Nggak sampai dipotong tangannya, kan serem banget gitu ya. Ya dari tadi aku udah ngomongin kayak Tuhan tuh kayak baik banget ya sama kita. Nah, kalian tahu gak sih kenapa ya? Tuhan tuh baik banget sama kita sampai sebegitunya baik sama kita. Kira ada yang mau jawab? Karena kita anaknya. Ya, boleh. Aku tampung jawabannya. Ada lagi? Oke, jadi bener banget kayak yang dibilang sama Ziko, karena salah satunya adalah karena kita adalah anaknya. Jadi pasti Tuhan mau menunjukkan kebaikannya kepada kita, dan juga kalau kita mau bertobat sama dia, pasti dia akan menerima kita dengan seluruh hati. Lalu yang lainnya apa? Jawaban yang lain? Karena dia tahu kita ini kayak debu gitu, kayak yang ada di ayat keberapa tuh tadi? Yang dia bilang 14. Nah, di ayat yang 14. Aku bacain ya, sebab dia sendiri tahu apa kita, dia ingat bahwa kita ini debu. Nah, kita ini kan di mata dia kayak debu. Debu tuh kalau misalnya disentil ini nggak kerasa, kayak ada yang mental ya. Cuman kerasa gini doang ya. Itulah kita debu. Jadi karena dia tahu kita serendah itu martabatnya sebagai manusia, makanya dia mau menunjukkan kebesaran hatinya, bahwa ayo nih, gue masih siap buat aku masih siap buat nampung kesalahan-kesalahan kalian, dan aku masih mau memaafkan segala dosa dan perbuatan kalian. Nah makanya kenapa dari tadi tuh aku kayak ngomong Tuhan tuh baik banget ya. Nah, selain dari yang aku bilang tadi, selain karena kita anaknya, kitanya juga yang kayak debu. Oke. Selanjutnya yang keempat, ayat 20 sampai 22. Di bacaan yang 20 sampai ke 22 ini maksudnya itu adalah untuk mengajak yang lain untuk memuji Tuhan. Nah, kan kalau kita bisa lihat tuh mulai dari ayat 20 sampai 22,
Pujilah Tuhan, hai malaikat-malaikatnya, hai segala tentaranya, hai segala buatannya. Nah, di sini tuh nunjukin kalau Mazmur ini enggak cuma mikirin dirinya dia sendiri. Jadi ketika pemazmur ini sudah diberikan curahan kebaikan oleh Tuhan, dia ini masih mau ngajak orang lain di sekitarnya untuk nggak lupa buat memuji Tuhan. Jadi kayak misalnya kalau kalian di sekolah terus kalian dapat nilai yang bagus, terus teman kalian nilainya pas-pasan, pasti kan kalau yang nilai pas-pasan kayak aduh mau bersyukur tapi nilainya nggak bagus, mau nggak bersyukur tapi nilainya masih di atas yang lain gitu kan. Kita bisa ajak orang-orang yang kayak mereka, apalagi mereka yang nilainya justru kurang bagus, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan dan juga selalu memuji kepada Tuhan. Karena apapun yang udah Tuhan berikan kepada kita pasti ada maksud baik dari Tuhan yang boleh kita terima. Jadi nggak semuanya kayak walaupun nilai kalian jelek tuh artinya Tuhan tuh nggak sayang sama kalian. Nah, enggak gitu juga, pasti ada maksud lain yang Tuhan mau tunjukkan kepada kalian. Oke, karena udah 10 menit lagi, langsung aja kita skip. Nggak bisa pindah. Apa hikmahnya dari materi ini? Yang pertama, ada 4. Kita bersyukur dan memuji Tuhan ketika mengingat kebaikannya dalam hidup kita. Seperti kita mengajak jiwa bahkan seluruh keberadaan diri untuk memuji Tuhan. Nah, yang udah aku bilang tadi, kayak kalau misalnya kalian habis memenangkan sesuatu kah, kayak lomba kah, atau dapat nilai bagus, nah jangan lupa untuk terus memuji dan bersyukur kepada Tuhan, karena itu merupakan salah satu tanda ucapan terima kasih kita kepada Dia yang udah memberikan kebaikan kepada kita. Oke. Yang kedua, tidak melupakan kebaikan Tuhan yang kita telah alami dalam hidup ini. Yang pasti Tuhan pernah mengampuni kesalahan kita dari sakit penyakit. Tuhan menebus kita dari dosa dan maut. Tuhan menjadikan kita makhluk mulia. Tuhan telah memuaskan kita dengan kebaikan-kebaikannya. Nah, ini contohnya kayak misalnya kalian nggak usah jauh-jauh deh tentang COVID aja. Kalau misalnya kalian di rumah tiba-tiba kena COVID gitu kan, terus kan kalian juga udah tahu kalau kena COVID itu ada kemungkinan untuk meninggalnya. Nah, ketika kalian kena penyakit COVID terus secara ajaib kalian tiba-tiba sehat, sembuh, yang terutama harus kalian lakukan adalah bersyukur dan nggak melupakan kebaikan Tuhan. Ini masih mirip kayak yang tadi ya. Jadi intinya jangan pernah melupakan kebaikan-kebaikan yang udah pernah Tuhan kasih buat kita. Oke, lanjut yang ketiga. Ini salah satu kebaikan Tuhan bagi bangsa Indonesia yaitu menganugerahkan kemerdekaan. Walaupun berjuang mati-matian, tetapi kalau bukan Tuhan yang memberi kemenangan, maka kita tidak akan pernah menjadi bangsa yang merdeka. Nah, ini kan kemarin kita habis ngerayain ulang tahun Indonesia yang ke-76 ya. Anggaplah kemerdekaan Indonesia itu seperti ulang tahun kalian, umur kalian. Jadi nggak cuma umur aja yang perlu disyukurin, kita masih bisa hidup sampai saat ini, tetapi di mana kita hidup. Salah satunya kita hidup di Indonesia dan kita sudah diberikan kemerdekaan dan kita masih bisa merayakan kemerdekaan itu aja, itu udah termasuk salah satu tanda syukur kita kepada Tuhan. Kita masih bisa hidup di Indonesia ini, kita masih bisa tinggal di dalam keberagaman, kita masih bisa berteman sama yang beda agama dan yang lain. Nah, kalau bukan karena Tuhan yang udah menggerakkan pahlawan-pahlawan terdahulu yang udah gugur di medan perang, siapa lagi? Nah, kalau yang tadi
Di awal tuh Tuhan menggerakkan Musa buat bebaskan bangsa Mesir. Nah, kalau di Indonesia Tuhan menggerakkan para pahlawan-pahlawan yang udah gugur terdahulu untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Nah, yang pasti jangan pernah melupakan jasa-jasa para pahlawan dan juga terkhususnya Tuhan yang sudah memberikan kemerdekaan buat kita. Yang terakhir, mensyukuri kemerdekaan sebagai anugerah Tuhan. Hal itu dapat kita lakukan dengan tidak pernah melupakan sejarah dan kemerdekaan ini untuk berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, ini mungkin rada-rada penting juga kali ya. Mungkin mau dibilang penting, kayaknya nggak harus. Di sejarah, mempelajari sejarah Indonesia itu patut dipelajari buat kalian karena agar nanti tuh kita nggak mudah terombang-ambing atau nggak mudah terprovokasi oleh mereka-mereka yang ingin menjatuhkan bangsa Indonesia. Nah, dengan kita mau memberanikan diri untuk memberitakan kebenaran, mau itu tentang sejarah atau tentang firman Tuhan, hal ini udah nunjukin kalau kita itu bisa berkarya buat kemuliaan Tuhan. Contoh lainnya itu, misalnya ini deh, hoax di grup keluarga. Pasti kan ya sering banget lah ya ada info-info masuk banyak ke grup keluarga. Nah, dengan kalian berani speak up dan kalian berani ngasih tahu kalau ini hoax, dan kalian bisa membuktikannya dengan benar, itu udah termasuk salah satu cara bagaimana kalian bisa berkarya bagi kemuliaan Tuhan dan juga untuk membela bangsa kalian sendiri walaupun nggak secara langsung. Oke, karena sudah berakhir bahasan khotbah kita kali ini, aku mau ucapkan amin dan selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga Kak Ciko. Selamat hari Minggu juga Kak Ciko. Boleh untuk merespon khotbah, lagu respon khotbahnya dari lagu respon khotbahnya haruslah Yesus sepenuhnya. Boleh, mari kita mau berdoa syafaat. Doa syafaatnya dibagi ya Kak. Karena ini adik-adiknya cuma sedikit. Aku minta tolong untuk kakak-kakak lain yang lain ya. Aku minta tolong untuk Kak Ana berdoa gereja. Untuk Kak Pinkan. Boleh Kak Pinkan berdoa untuk Ana bisa nggak? Takutnya harus membantu keluarganya ibadah. Bisa. Oh iya, sorry Kak. Kakak bisa. Bisa. Oke. Kak Pinkan, bangsa dan negara. Terus yang terakhir, kapan lagi gitu ya. Kak Grace deh. Doain. Kan pertama bangsa dan negara. Doain orang sakit Kak. Ada yang sakit teman-teman? Ada yang mau didoakan? Kiel udah sehat? Tidak ada. Tidak ada. Kiel sudah aman isomannya? Terry kenapa? Kayak mau nangis? Sehat Terry? Enggak kan, di rumah saya lagi ini. Apa? Rame. Teman-teman ada yang mau didoakan keluarganya atau teman-teman kesehatannya nggak ada?
Tuhan kalau sehat semua ya. Oke. Aku doa itu ya, persekutuan teruna ya. Iya, persekutuan teruna. Paling terakhir ya Kak Ciko. Baik teman-teman, ini mulai dari aku dulu ya berarti ya. Oke teman-teman, kita mau masuk dalam doa syafaat. Teman-teman boleh lipat tangan, tundukkan hati kita untuk berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga, kami datang Tuhan. Anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk sungguh-sungguh belajar tentang firman Tuhan, agar kami terus mengenal Tuhan akan segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sudah mendengar firman Tuhan dari Kak Ciko, bahwa kami harus terus bersyukur dengan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, walaupun kami dalam keadaan sesulit apapun. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini Tuhan, kami mau mengangkat hati kami Tuhan untuk mendoakan gereja dan pelayanan kami. Tuhan, kami tahu Tuhan banyak gereja-gereja yang berdiri untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Tapi terlebih khusus Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja GPIB Tugu yang kami pijak sekarang Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau memberkati, Tuhan mau melindungi, Tuhan mau memberikan gereja kami Tuhan pertumbuhan ke arah yang lebih baik kepadamu Tuhan. Dan juga Tuhan mau memberkati setiap pelayanan Tuhan yang ada di gereja kami Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa terberkati Tuhan karena pelayanan dari gereja kami Tuhan. Tuhan Yesus mau memberkati majelis Tuhan, seluruh majelis, pengurus, pelayan dari gereja kami Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati juga Tuhan untuk semua jemaat-Mu, agar senantiasa Kau beri kekuatan untuk terus memberikan pelayanan yang paling baik untuk kemuliaan nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan untuk gereja dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selanjutnya Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk bangsa dan negara kami. Juga Tuhan, kiranya Engkau mau memberkati bangsa dan negara kami dari segala problema yang dihadapi oleh bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, bangsa dan negara kami begitu terpuruk Tuhan dengan adanya pandemi COVID-19 ini Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan yang mau memulihkan, Tuhan yang mau menjaga ketatanegaraan bangsa dan negara kami Tuhan, mulai dari pejabat yang tertinggi Tuhan sampai pada keamanan RT atau RW Tuhan, kiranya Tuhan mau memberkati segala sesuatunya. Juga Tuhan,
Kami mau mendoakan untuk orang sakit yang menderita di rumah sakit ataupun di rumah Tuhan yang sedang isoman ataupun rawat jalan. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka semua, Tuhan mau menaungi dan melingkupi mereka, Tuhan mau memberikan kesembuhan Tuhan yang paling baik, Tuhan yang hanya daripadamu. Karena kami percaya Tuhan, dokter dari segala dokter adalah Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati orang-orang sakit yang menderita Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan kami mau menyerahkan rangkaian doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, hanya ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan doa syafaat ini. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat orang-orang yang harus menderita Tuhan. Terkhusus pada hari ini kami mendengar kabar bahwa Opa Parera meninggal Tuhan, salah satu umat-Mu, jemaat-Mu di GPIB Tugu. Kami turut berduka bersama dengan keluarga yang kehilangan Tuhan, orang-orang yang menderita karena harus kehilangan orang yang dicintai, orang-orang yang menderita karena harus kehilangan bagian hidup mereka. Ya Bapak, kiranya Tuhan Yesus mau pulihkan hati mereka Tuhan, agar mereka tidak kehilangan harapan, agar mereka tidak kehilangan cinta kasih, agar mereka tidak merasa kehilangan bagian hidup mereka, agar mereka nggak kesepian Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pulihkan setiap hati yang terluka, hati yang sedang Tuhan. Begitu juga buat orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang harus putus sekolah Tuhan, orang-orang yang menderita karena desakan hidup yang semakin menghimpit Tuhan. Kami mau berempati, kami mau berdoa buat mereka Tuhan, biarlah mereka boleh mendapatkan solusi terbaik dari Tuhan Yesus. Begitu juga kami Tuhan, pakailah kami untuk memberkati orang-orang Tuhan, bukan hanya bisa berdoa, tapi kami juga bisa berbagi Tuhan, berbagi dengan apa yang kami miliki Tuhan untuk mendukung orang-orang yang menderita. Kami boleh berbagi kasih kami buat orang-orang yang sakit Tuhan, biarlah kami mau mensupport mereka dalam sakit mereka, bukan hanya cuek ataupun nggak peduli Tuhan, tapi bantu kami Tuhan supaya kami boleh lebih berempati, bertindak, menyemangati teman kami yang sakit, menanyakan kabar mereka, mendoakan Tuhan. Kalau ada teman kami yang kesulitan secara ekonomi atau apapun itu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi berkat dengan menjadi alatnya Tuhan, menyentuh mereka dengan kasih-Nya Tuhan. Ini kami Tuhan yang mau mendoakan buat setiap orang yang berduka, menderita, biarlah kiranya Tuhan Yesus pakai kami buat jadi alat di tangannya Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapak. Surga, terpujilah nama baik Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk persekutuan teruna, khususnya teruna GPIB Tugu ya Tuhan. Tuhan berkati yang ada di teruna, Tuhan berkati kekalayan, berkati kami, semoga dalam peribadahan kami bisa kembali bertemu dengan teman-teman kami semua ya Tuhan Yesus. Dan kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu kembali dengan bagian Tuhan, dan juga semoga kami bisa kembali untuk melakukan ibadah secara offline di gereja ya Tuhan, seiring dengan menurunnya kasus COVID, sehingga banyak teman-teman kami yang kurang bisa untuk ikut secara online mampu untuk ikut peribadahan ke gereja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas pimpinan-Mu selama peribadahan persekutuan di hari ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami kepada-Mu ya Tuhan, dan kedua ini akan kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami secara sempurna. Kami yang bersurga, diberikanlah nama, datang kerajaan, dilakukan dalam bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti salah pada kami, dan kami. janganlah membawa kami ke pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau Engkau yang mempunyai kerajaan. Ya. Senda doa syafaat.
Mari kita persembahan dan persembahannya dibawakan persembahannya sambil menyanyikan kecaplah dan lihatlah. Kami bawa hati kami, hidup kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, dan kami nyatakan, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan itu, rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Terima kasih, Kak. Mari kita berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami sekarang mau berdoa untuk persembahan kami. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami dan berkati persembahan ini ya Tuhan. Semoga bisa dipakai untuk orang yang membutuhkan ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ada pengumuman, Kak? Paling lomba poster kita perpanjang kali ya, Kak? Sampai akhir Agustus. Sampai akhir Agustus ya. Kita mumpung masih bulan-bulan kemerdekaan. Cikuaya tadi udah pakai ikat kepala, udah siap berjuang. Jadi nanti panjang ya lombanya sampai akhir Agustus. Nanti kita umumin juga di grup. Sekian, terima kasih. Berarti yang belum mengirim boleh dikirim ya, Kak? Boleh banget. Di Japri boleh. Di Japri juga boleh. Boleh. Kemarin udah ada yang Japri Kak. Iya, ya? ada yang Japri. Keren. Hasilnya keren. Sudah, Kak, pengumuman itu aja, Kak. Oke. Kita tutup dengan doa penutup. Kita tutup dengan lagu penutup. Berkatnya ntar dibawain sama Kak Ciko ya. Hidup yang sedih dari melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Yesus kau beri isi melodi melakukan kemenangan salibmu. Di dalam hatiku kau buat harmoni, nada-nada pasti ganti simfoni. Hidup yang sedih jadi melodi yang penuh dengan irama kabarmu. Oke, semuanya. Sebelum kita menutup ibadah kita kali ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu selama ibadah kami ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Semoga apa yang firman yang sudah disampaikan tadi bisa berguna untuk kehidupan kami semua, Tuhan Yesus. Bisa
menjadi pedoman dalam hidup kami untuk menentukan apa yang baik dan benar di mata-Mu Tuhan. Dan juga kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing, berkati perjalanan hidup kami, sertai kami Tuhan dimanapun kami berada, maupun di kantor ataupun di sekolah ya Tuhan. Semoga kehidupan kami bisa terus berjalan dengan baik dengan pimpinan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Semua. Terima kasih Kak Ciko yang sudah melayani kita. Terima kasih Kak Ciko untuk les privatnya. Foto dulu ya, teman-teman. Ayo kita foto.